Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah, sekali lagi kita memuji Allah, kita bersyukur. Tadi kita mengatakan kita memuji Allah yang telah memberikan kita hidayah untuk ini. Ya Bu ya, tidak semuanya orang senang ngumpul begini, tapi Allah pilih kita, dibuka hati kita. Tadi saya lihat bahagia banget gitu. Semangat sekali. Nah, ini tidak bisa kalau bukan karena hidayah Allah. Kira-kira enakan duduk di sini atau ngobrol? Nah, kan benar. Nah, makanya kita pilihan. Dan kita minta sama Allah mudah-mudahan disempurnakan iman ini hingga kita berhak ngomong gini lagi Bu. Ngomong apa Ibu? Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Itu yang ngomong itu siapa Bu? Ahli surga. Ketika pertama masuk ke dalam surga, dalam ayat Quran dikatakan ahli surga itu ngomong Alhamdulillahilladzi hadana li hadza. Kita bisa masuk surga tentu saja karena hidayah Allah. Dan ini adalah surga yang ada di dunia ini. Siapa yang dimudahkan masuk ke dalam surga yang ada di dunia, insya Allah dimudahkan masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati, saya cintai, saya takzimi Bu Nyai. Ya, luar biasa. Beliau memberi fasilitas, mengajar. Jadi makomnya lebih tinggi dari ustazah. Astagfirullah. Karena beliau yang punya taklimnya sekaligus juga yang mengajar. Kita doakan Ibu ya. Kita doakan beliau sama Allah diberkahi umurnya, hidupnya, hartanya, keluarganya, sehingga terus bisa menebarkan kebaikan hingga nanti Allah menyampaikan dunia, dan kita semua juga berharap bisa meninggalkan dunia ini dengan tersenyum, dengan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ibu yang dirahmati Allah, saya senang kalau isi halal bihalal, karena halal bihalal itu acara utamanya juga tausiah. Enggak kalau saya masuk ini saya begini, benar ya? Acara utamanya kan nanti apa sudah sih? Salam-salamannya sudah? Belum. Acara utamanya halal bihalal itu salam-salaman sama makan-makan. Tadi saya lihat makannya udah siap dari depan. Jadi insya Allah saya tidak akan lama. Boleh ya? Tapi saya minta kita serius sama-sama. Insya Allah tausiahnya tidak akan lama. Nah, saya diminta tema illa man atallaha biqalbin salim. Tapi izin saya menyampaikan 3 hal. Nanti tema ini akan ada di dalam 3 itu. Boleh Bu? Boleh. Ini begini saya nggak sendiri. Sakit Ustazah. Ini kan sedikit. Saya berdiri aja. 3 hal yang perlu kita perhatikan sama-sama di bulan Syawal ini. Ya, sudah berapa Syawal ini kita hari ini? 22. 21 atau 22 Syawal. Jadi udah banyak yang lalu dan yang sisanya sedikit lagi, tapi masih bersyukur kita masih ada kesempatan. Nah, sebenarnya memang 3 hal yang bisa saya sampaikan ini bukan di dalam bulan Syawal saja, tapi seharusnya memang di bulan Syawal ini kita sungguh-sungguh dengan yang 3 hal ini. Yang pertama, ibu-ibu yang dirahmati Allah, setelah kita diizinkan sama Allah beribadah sungguh-sungguh di bulan Ramadan kemarin,
Jadi setelah kita bersungguh-sungguh ibadah, ada yang penting lagi yang sekarang ini kita harus lakukan, dan itu biasanya kita ucapkan. Tadi saya lupa, seharusnya memang di awal ini saya sampaikan tadi, kita saling mendoakan ya. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya. Nah, ini Bu hal yang pertama itu, dan saya minta jangan cuma sampai di mulut saja, tapi betul-betul kita hayati, kita maknai apa sih maksudnya. Ketika kita mengucapkan taqabbalallah itu sebenarnya kita sedang berdoa untuk diri kita dan juga mendoakan saudara-saudara kita. Mendoakan apa ibu? Semoga Allah menerima ya, amal ibadah yang sudah kita lakukan. Ibu, ada jaminan kalau kita sudah beramal sudah pasti diterima, itu ada jaminan atau tidak? Nabi Ibrahim selesai bangun Ka'bah, itu amalnya besar nggak itu bangun Ka'bah itu? Besar nggak? Besar. Ya, jadi kiblat sholat kita, jadi pemersatu, gitu kan? Dan kiblat itu luar biasanya Bu. Kita duduk ini aja Bu di Masjidil Haram, lihat Ka'bah, dapat 20 rahmat. Hebat gak? Makanya kita semua tuh rindu ke sana. Sholat di depan Ka'bah turun 40 rahmat. Kita tawaf masuk Masjidil Haram, kita tawaf dapat 60 rahmat. Kepingin apa kepingin Bu? Kita doa sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan semua dikasih Allah rezeki, ya, bisa menikmati tawaf, sholat di depan Ka'bah, pakai duduk. Itu tadi saya katakan duduk saja di depan dari Masjidil Ka'bah itu, dan turun 20 rahmat kepada kita. Nah, jadi tadi Nabi Ibrahim yang bangun itu berarti borong pahala nggak? Borong. Ibu tahu apa yang dilakukan Nabi Ibrahim setelah selesai membangun Ka'bah? Berdoa. Apa doanya Bu? Robbana, pinter sekali Bu. Masya Allah, doanya Nabi Ibrahim, Robbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah, dari doa ini tadi kita sepakat Nabi Ibrahim sudah melakukan amal yang besar, ya. Tapi habis itu berdoa. Jadi di sini kita belajar bahwa memang antara beramal dengan dikabulkannya, diterimanya amal kita itu tidak otomatis. Paham? Jadi kita perlu ada lagi usaha setelah beramal, usaha lagi untuk supaya amal kita diterima sama Allah. Jadi jangan pernah merasa kita udah banyak beramal, udah banyak beribadah, udah beres. Kamu sungguh-sungguh gak berdoa supaya amalnya itu diterima? Itu satu. Dan satu lagi, ini dalam bagian pertama saya sampaikan dua hal saja. Jadi satu, sungguh-sungguh berdoa. Ibu pernah dengar para sahabat berdoanya supaya amal ibadah di bulan Ramadan diterima sama Allah berapa lama? 6 bulan Bu. 6 bulan. Kalau bahasa kita seolah-olah para sahabat itu belum bisa move on, ya, belum bisa move on. Dia masih terwarnai, masih apa ya, sungguh-sungguh betul. Kemudian ya Allah, terima ya Allah, terima ya Allah gitu. Karena kita semakin kita sudah melakukan sesuatu yang besar, semakin kepingin kan kita diterima, gitu kan? Nah, karena ini sering diterima, doanya tuh sampai 6 bulan. Loh, kok cuma 6 bulan? Mungkin itu ada yang bertanya begitu. Sebenarnya
kira-kira Bu, dalam 10 bulan ini kira-kira mungkin nggak kita bisa amal kita itu? Mungkin. Mungkin nggak kita yang batalin, kita yang menghilangkan? Mungkin? Mungkin sekali. Nah, jadi dari sini mungkin sekali kita itu minta sama Allah supaya Allah terima amal ibadah kita, dan satu lagi yang kedua kita jaga, jangan kita rusak, jangan kita hapuskan, jangan kita batalkan pahala ibadah amal yang sudah kita lakukan. Ibu pernah dengar ini? Kalau saya suka sekali ulang-ulang karena saya takut. Ada ayat Al-Quran, orang kalau sedekah tapi dia suka nyebut-nyebut sedekahnya, ya, dia suka nyakiti hati orang yang pernah dikasih, kon lupa kon gitu. Kalau nggak aku bantu dulu, nah diungkit-ungkit sakit hati, sakitnya di sini orang yang terimanya. Iya Bu ya. Nah itu Bu, kalau kita udah sedekah dan alhamdulillah tadi kita ungkit-ungkit, kita sakiti hati orang yang menerima, dalam Al-Quran itu diibaratkan. Ada yang tahu nggak ibaratnya seperti apa? Pak, batu di malam hari, hujan. Batu malam, nggak ada malamnya. Oh gitu. Itu campur dengan pria itu Bu. Oh. Nanti sebut hitam lagi. Kalau nggak ada sebut hitamnya di sini. Ya, Ibu mungkin ada yang tahu ya. Ibaratnya batu licin gitu. Batu licin. Di atasnya ada. Kalau sebut itu ria Bu, beda. Di atas bukan pasir Bu, debu. Kalau pasir agak berat ya. Ini debu. Kemudian turun hujan berkat. Ada sisa nggak debu tadi? Batunya licin, ya kalau batunya nggak licin, gitu ya. Hujannya lebat. Ini bahasa Allah Bu ya, ini firman Allah. Nah, jadi kalau kayak gitu masih ada tersisa lagi. Kalau masih tersisa masih boleh diterima sama Allah. Ya apa yang boleh terima udah kita rusak gitu, udah kita batalkan. Jadi saya yakin nih, saya lihat tampang peramalnya banyak sudah kali di mana-mana. Perhatian begitu. Nah itu maksudnya, jadi sekarang kita harus jaga. Kita jaga betul sampai kita membatalkan pahala kita, ya, sampai kemudian betul-betul diterima sama Allah. Tapi yang saya suka ulang-ulang juga Bu, ada hadis, ada orang dari yaumul kiamah sama Allah ditunjukin amalnya sebesar gunung. Ini saya sampaikan dua di sini. Lu lihat tuh amal kamu tuh saja nih gitu, sebesar gunung, tapi sama Allah dijadikan haba'an mumbassa, dijadikan debu ya, diterbangkan. Bisa ditimbang nggak tuh berarti? Nggak bisa. Kenapa Bu? Amalnya ditolak sama Allah, nggak diterima sama Allah, itu maksudnya. Nah ini kita hari Sabtu berdoa sama Allah sungguh-sungguh supaya diterima. Kemudian kita jaga, jangan kita batalkan. Udah sedekah jangan disebut-sebut. Paham ya Bu? Nah kemudian ada satu lagi, kita jaga. Jadi gini, kalau amal kita diterima itu ada tandanya. Begitu juga kalau amal kita ditolak itu ada tandanya. Jadi kita jaga, ya. Apa Bu tandanya amal kita diterima sama Allah?
kebaikan itu hanya kebaikan setelahnya, itu katanya cukup buat kita. Padahal kalau balasan kebaikan itu bukan cuma kebaikan setelahnya tuh. Balasan kebaikan itu kan hati kita tenang ya, mukanya cerah, itu Bu, mukanya bercahaya, masalah-masalahnya dikasih jalan keluar sama Allah gitu ya. Dia mudah melakukan ketaatan, itu sebenarnya. Nah tapi tadi itu tadi, kalau cuma misalnya kita habis melakukan kebaikan, pahalanya habis itu kita bisa melakukan kebaikan lagi, habis itu bisa melakukan kebaikan lagi, habis itu kebaikan lagi. Cukup nggak Bu? Nggak cukup. Seharusnya cukup, seharusnya itu. Padahal bukan cuma itu. Kenapa kok cukup? Karena ulama Rasulullah sudah cukup. Yang penting kita meninggalkan semua lima. Iya kan? Amal kita yang paling terpenting itu adalah penutup hidup kita. Itu yang paling penting. Jadi kalau kita meninggalkan kondisi kita beramal soleh, udah cukup. Maksudnya? Nah, tapi tenang, pahala kebaikan itu bukan cuma itu. Tapi kalau cuma itu sudah Cukup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillahnya ya, alhamdulillahnya tanda diterimanya amal itu bukan jadi lebih baik. Ada nggak sekarang ini yang lebih baik dari bulan Ramadan? Ada nggak? Ngaji. Jujur? Nah, nggak ada Bu. Saya yakin ini 22 Ramadan dulu udah ada yang khotam Quran. Sekarang kalau mau saya tes sih, 22 Syawal nanti sampai juz berapa ini? Ayo, sampai juz berapa sekarang? Mudah-mudahan ada yang sudah banyak juga. Tapi menurut kami mungkin juga ada yang sudah mulai kereseran. Ya, ayo kita bangkit lagi. Tanda diterimanya amal itu kita tetap melakukan kebaikan. Kita bisa melakukan kebaikan walaupun tidak sebanyak pas Ramadan. Paham ya? Kita tetap melakukan kebaikan dan kita patut khawatir tanda ditolaknya amal apa Bu? Banyaknya melakukan sayyi'ah ya, ba'da hasanah, habis beramal melakukan keburukan. Baru selesai sholat misalnya kita assalamualaikum, assalamualaikum, ambil HP, telepon temannya, tiba-tiba orang lain. Itu tandanya apa Bu? Tidak diterima. Sholatnya nggak diterima. Itu tandanya itu. Nggak diterima itu. Jadi kita udah sungguh senang kita ibadah di bulan Ramadan. Sebelum selain bulan Ramadan, kalau kita melakukan keburukan, kejelekan, itu tandanya. Ini bukan saya yang ngomong, ya. Itu tandanya amal ibadah kita tidak diterima sama Allah. Jadi kita doa sama Allah, taqabbalallah minna wa minkum. Itu sambil kita ingat-ingat, jangan kamu rusak amal kamu ya, gitu loh. Dijaga amalnya, ya. Kemudian dijaga semangatnya untuk terus melakukan kebaikan. Ya, jangan balik lagi gitu. Jangan balik lagi kepada kebiasaan kita sebelum bulan Ramadan. Jadi memang harapannya Bu, bulan Ramadan itu setahap demi setahap meningkatkan kualitas diri kita. Memang nggak bisa langsung, tapi setahap demi setahap kita bisa meninggalkan dosa, meninggalkan kebiasaan yang buruk. Ini menjadikan Allah bagian yang terang. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya? Kalau ada yang apa-apa nanya, mohon maaf, ulo boten saged. Tapi insya Allah ini kan orang kota semua. Apa pun mau saya tadi Bu? Kita jaga. Jadi nama itu iktimam bil qabul. Kita mementingkan, kita mikirin betul masalah diterimanya amal kita. Jadi kita sungguh-sungguh mikir
memikirkan hal itu, memikirkan hal bagaimana supaya amal kita diterima, tidak hapus, tidak habis, tidak kita rusak dan sebagainya, gitu ya. Ibu, kalau kita dengar teman kita meninggal, apa yang kita doakan? Yang pertama doanya supaya dosanya diampunkan, yang kedua amalnya diterima aja. Kita langsung amalnya diterima. Jadi diterimanya amal itu sesuatu yang besar banget loh. Maksudnya itu udah otomatis gitu. Dia butuh kepada perjuangan lagi, perjuangan selain perjuangan beramal. Paham ya? Satu lagi saya ulang. Jadi beramalnya 1 bulan Ramadan itu. Ya, memperhatikan supaya amalnya diterima. Berapa lama? Seharusnya. Tapi kalau diceritakan tadi 6 bulan. Kenapa sih kok cuma 6 bulan? Nah, ada rahasianya. Setelah itu mereka siap-siap lagi mau Ramadan, gitu maksudnya. Kalau itu, ya. Tapi sebenarnya kita menjaga amal kita tuh selama. Saya kadang-kadang berpikir, ya Allah, manusia ini kadang-kadang kelewatan. Wakafnya sekali, misalnya wakaf tanah, gitu ya. Nyerita ini berapa tahun? Nyeritain terus apa lagi? Ceritain lagi. Ketemu lagi, ceritain lagi. Padahal pas dia ceritain mungkin tahun kedua aja mungkin paling udah ada habis gitu. Astagfirullahaladzim. Ya, jadi jaga betul, kita jangan balik amal kita. Kita tahu diterima Allah apa enggak, kita doa aja. Ya, tapi kita cerita-ceritain itu udah tanda itu udah kan dibilang. Apalagi kalau dibangga-banggain. Yuk, apalagi kalau dibangga-banggain. Saya selalu ingat cerita ya. Saya nanti di rumah sakit, Bu, ada ibu-ibu yang lagi ngurus-urusan umroh. Kalau muter-muter lagi ngurus-urusan umroh gitu ya. Ya saya basa-basi lah, umroh ya Bu gitu. Nah, ya nih, insya Allah berangkat bulan depan. Udah rencana Bu ya, kasih ke Ibu ya. Ya ini nanti mudah-mudahan sama seperti umrohku kemarin tahun 2019, umrohku tahun 2022. Saya jadi si Ibu ya sabar, mau membanggain. Padahal saya kenal tuh enggak gitu. Ada nggak yang untungnya di rumah kayak gitu sama saya? Tamat kuliah nggak ada di depan saya kalau cerita kayak gitu? Nggak usah kawin orang dengan kita juga kayak gitu. Jangan-jangan nggak beda. Yang kedua yang kita lakukan di bulan Syawal ini, nah ini juga tadi yang pertama kan taqabbalallah minna wa minkum. Yang kedua itu ibu-ibu yang kata Allah kita diminta disuruh sama Rasulullah falyuhallil. Kalau ada salah-salah sama manusia minta dihalalkan. Minta dihalalkan. Jadi kita halal bil halal. Maksudnya minta dihalalkan itu minta maaf, membersihkan. Ini saya masuk tema kita ya. Karena jiwa yang bersih itu adalah jiwa yang memang tidak memendam, ya, tidak memendam kesel sama orang, tidak memendam apa itu dendam, ya, tidak ada rasa sedikit saja tidak enak aja tidak ada. Itu di antara hati yang bersih yang kaitannya kita dengan manusia. Nah, Ibu, jadi tadi minta dihalalkan itu kita minta maaf. Tapi ingat, yang bisa dihalalkan itu yang dia kaitannya dengan memang apa namanya itu ya, yang bukan terkait dengan hak orang gitu. Kalau kita punya hutang, minta maaf, udah boleh halal? Ya, minta maaf, tapi tetap harus pernah pinjam apa? Pancinya orang, pinjam payung, pinjam payungnya orang, habis itu udah tahu itu nggak dibalik-balik, maafin ya, maafin.
seadil-adilnya. Artinya kalau ada hak orang lain di kita, itu namanya kita masih ada zolim. Kita pernah ngomongin orang, itu namanya kita pernah zolim sama orang. Kita pernah punya orang misalnya hak dia, misalnya loh, ya, misalnya kita kerja apa dia harus kita bayar 1 juta misalnya gitu, kita nggak bayar, itu dia berkiamah pasti akan ditegakkan keadilan sama Allah. Paham bu? Nah bagaimana caranya di sana? Kita kalau punya utang belum kita bayar bisa nggak terlihat di sana? Nggak bisa. Di sana tidak ada dirham, tidak ada dinar, tidak ada dolar, tidak ada ringgit, tidak ada rupiah, tidak ada emas. Bayarnya pakai apa bu? Pahala. Pakai pahala kita dan pakai dosa dia. Dan sekecil apapun hak orang yang belum kita minta dihalalkan, belum kita minta maaf, pasti akan dituntut. Ibu jangan bayangkan ya, Bu Ikin kan baik gitu di sana. Aku pernah punya misalnya pinjam dulu pakai pinjam 100.000 misalnya. Pasti nanti dan itu nggak minta maaf dan kita tidak dihalalkan, ya. Terus ibu bilang kan baik, pasti nanti tidak dituntut. Kata siapa? Kenapa Bu? Dihadapi kita nanti di akhirat itu sekecil apapun yang bisa kita tuntut adalah kita tuntut. Kenapa? Karena itu yang akan menyelamatkan hidup kita. Kita tidak bisa berambah lagi. Di depan kita neraka. Apapun yang bisa kita pakai untuk menyelamatkan diri kita dari neraka kita tuntut dari orang lain. Begitu. Paham maksudnya kan? Nah, makanya sekarang ini mumpung kita masih ada di dunia, kita selesaikan semua tanggung jawab kita. Ini kalau udah minta halal, ya kita halal. Tapi jangan ambil utang itu halal ini ya 3 juta maksudnya, ya nggak gitu, ya. Jadi namanya hak orang lain harus dikembalikan. Kecuali kalau dia memang udah tak halal ya nggak apa-apa. Maksudnya minta dihalalkan, itu ya kembalikan gitu, supaya tidak ada kezaliman. Paham bu? Itu yang berjamaah itu Allah adakan itu supaya Allah letakkan keadilan. Di sini kadang-kadang di dunia ini bu, kadang-kadang kita udah beramal baik, udah berbuat bagus gitu. Mungkin di keluarga kita aja lah misalnya, tapi tetap jadi salah juga nggak? Ya, tetap aja nggak diingatkan gitu. Iya kan? Itu kan memang dunia ini bukan tempat yang adil bu. Kadang-kadang yang baik malah ditekan. Iya. Ya, nah kita nanti Allah mendatangkan yaumul kiamah untuk Allah meletakkan keadilan seadil-adilnya. Bahkan di antara binatang pun bu, ini hadis Sofi. Binatang A pernah nanduk binatang B. Si B gak lolos pas di dunia. Nanti dia yaumul kiamah dihidupkan sama Allah. Dua apa? Supaya si B bisa nanduk si A, gitu loh. Nah, kalau binatang enak, habis itu mereka habis mati deh di tanah. Kalau kita nanti udah kita nuntut kan, harus bayar. Habis itu ya udah, kalau amalnya habis, kan neraka kamu lagi. Ini juga yang terakhir Allah. Ya, maksudnya saya tidak spesifik menyampaikan materi ilaman Allah di qalbin salim, tapi maksud saya di sini hati kita ini memang harus bersih, ya. Nah, kita pernah marah, pernah gerem gitu sama orang, itu kita minta maaf. Paham gak kamu? Ya. Maka itu kita minta maaf bu, kita minta hati kita ini bersih, tidak ada rasa sakit hati. Oke, tapi belum selesai pembahasannya. Saya baru menyampaikan tadi yang salah harus minta maaf, yang ada haknya di orang lain harus segera dikembalikan, ditunaikan. Tapi ibu, yang dipuji sama Allah itu bukan yang minta maaf. Yang dipuji sama Allah siapa? Yang memaafkan, yang memaafkan. Dan ciri orang bertakwa
ciri orang bertakwa itu Allah katakan dia memberi maaf kepada orang lain, bukan yang minta maaf. Kalau minta maaf harus, namanya kita salah, kita harus minta maaf. Tapi sekarang bab yang lebih penting ini sebenarnya adalah yang memberi maaf. Mudah apa enggak memberi maaf? Mudah apa sulit? Siapa yang banyak salahnya? Ibu atau bapak-bapak? Nah, biasanya kalau bapak-bapak yang paling banyak apa namanya itu punya masalah itu pasti dengan orang terdekat kita. Makanya suami saya suka ngomong kan kita nggak boleh protes sama suami kita. Ya Pak, aku sama suami tetangga loh gak ada konflik. Sama dia kok konflik terus. Ibu, biasanya kita susah memberi maaf. Kenapa? Karena yang salah dia. Enak dia yang salah. Gitu ya? Biasanya kita susah memberi maaf karena kita merasa kita sudah ini gitu. Aku sudah berkorban, aku sudah kerja, aku sudah ini. Tapi dia yang salah, kita susah memberi maaf. Betul ya? Sekarang saya tanya, siapa banyak salahnya orang sama kita, apa banyak salah kita sama Allah? Salah sama Allah. Lebih banyak salahnya kita sama Allah. Ya, siapa yang lebih banyak jasanya? Jasa kita sama orang atau jasa Allah sama kita? Jasa Allah sama kita. Allah suka nggak memberi maaf? Suka. Apa dalilnya? Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa. Allah itu mencintai memberi maaf. Jadi Allah suka memberi maaf. Kenapa kok kita susah sekali memberi maaf? Padahal Allah lebih banyak jasanya Allah sama kita. Ya kan? Dan hamba itu banyak sekali salahnya, tapi Allah suka memberi maaf. Ibu ya, loh rugi dong Ustazah, dia yang salah. Aku mau nuntut nanti akhirnya. Gitu. Ada gitu kan? Nggak mau memaafkan, nanti aku mau tuntut di akhirat. Untuk Ustazah nanti aku di akhirat aku bisa tuntut. Ibu, memang kita boleh tuntut di akhirat, memang boleh. Tapi kalau kita maaf, kita lebih dapat lebih banyak Bu daripada apa yang kita tuntut gitu. Misalnya ya, kalau mau dikonversi, misalnya nih, salahnya orang sama kita bilang nanti kita tuntut, misalnya 1 miliar, misalnya lah, konversi ke uang. Kalau kita maafkan dengan kita bisa berapa saja dan dia ada saking tingginya pahala maaf, hati yang bersih. Tidak mungkin hati kita yang bersih kalau kita tidak memaafkan. Paham? Nah, cuma di daerah nanti memaafkan itu ada tingkatannya. Kalau baru tingkat memaafkan sampai di mulut, dia udah tak maafin. Tapi kayaknya ada si manggel, si kebayang, si ingat-ingat, si kesel. Itu kira-kira maaf apa enggak? Enggak. Allah katakan fa'fu wasfahu. Jadi tingkatan memaafkan itu nggak cukup cuma sampai di mulut. Tingkat memaafkan itu harus sampai ke hati. Jadi hatinya jadi lapang, hatinya jadi terbuka, hatinya jadi bersih. Ingat, hati bersih itu nggak main-main. Hati yang bersih itu modal, satu-satunya modal kita pulang kepada Allah. Kita pulang sama Allah bisa bawa uang kita Bu? Bisa bawa anak-anak kita? Yang bisa kita selamat kalau bawa hati yang bersih. Dan hati kita tidak akan pernah bersih dari rasa marah,
Terawih lagi. Monggo terserah Ustaz. Oke, Ibu. Tadi saya katakan 3 hal. Kita sudah bahas 2 hal. Yang ketiga mau lanjut atau belum cukup? Yang ketiga ini panjang. Bisa sampai jam 12 nanti. Oke, mulai tadi ya. Kita bahas yang nomor 3. Nah, yang nomor 3 ini ibu-ibu yang dirahmati Allah, ada namanya ibu. Kita bulan Ramadan itu kepengen apa sih, Bu? Kepengen berubah nggak sih? Iya kan? Intinya itu kita pengen berubah, pengen lebih baik, pengen lebih meningkat. Nah, ada satu yang harus kita lakukan sekarang, Bu. Kita berubah minal ibadah ilal ubudiyah. Apa bedanya ibadah sama ubudiyah? Mirip sebenarnya. Ibadah di bulan Ramadan kan kita ibadah. Kita puasa, ibadah kan? Kita qiyamul lail, tarawih, ibadah kan? Baca Quran, sedekah, zakat, ibadah ya. Nah, ini ibadah. Cuma gini, Bu. Kan kita tahu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau kita mengamalkan ayat itu tadi, Bu, kita ibadahnya harusnya berapa jam dalam satu hari? Terus Harusnya 24 jam kan? Tapi kalau ibadah itu kita bahasakan dengan sholat, dengan baca Quran, dengan sedekah, berapa jam sih paling? Sedikit kan? Nah, sekarang kita mau ubah dari ibadah, kita merubah kepada ubudiyah. Ubudiyah itu maksudnya kita penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi kalau ibadah itu khusus, maksudnya amal-amal yang kita lakukan, ibadah ritual gitu loh. Tapi kalau ubudiyah itu adalah kondisi di mana kita betul-betul menghambakan diri kita kepada Allah. Nah, untuk menghambakan diri kita kepada Allah itu ada syaratnya. Syarat yang pertama, Ibu, syarat yang pertama itu kita menyempurnakan akad. Apa, Bu? Menyempurnakan akad. Akad itu maksudnya janji, transaksi. Ibu sekarang ada akad apa enggak? Akad apa? jual beli. Bagus. Saya memang sebenarnya akad itu akad kita sama Allah, akad sama Rasul, benar. Tapi saya singkat. Sekarang kita ada akad kita sama manusia. Masuk artinya akad kepada manusia. Itu ada akad nggak? Hidup di dalam akad apa enggak? Hidup dalam Akad apa? suami istri. Betul. Itu yang paling besar. Kita ini terikat akad. Loh, dulu kan akad bapak saya yang sendiri. Loh, bapak kita akad itu kan atas nama kita. Paham, Bu? Nah, jadi ibadah ubudiyah, penghambaan diri kita itu adalah kita menyempurnakan. Namanya akad itu kan janji, sumpah itu maksudnya. Jadi kita namanya kita kalau sudah akad itu kita harus menyempurnakan. Maksudnya bagaimana? Ya sudah, sebagai istri kita punya tanggung jawab kepada suami kita, gitu kan? Kepada anak masuk nggak di situ? Masuk. Kita punya kewajiban kepada anak, dan sebagai anak kita berarti punya kewajiban kepada orang tua kita, karena orang tua kita kan dia akan suami istri dan kepada kita, gitu kan? Jadi kita punya akad kepada orang tua kita. Itu nggak main-main. Tidak. Itu di situ penghambaan diri kita. Jadi ketika kita sungguh-sungguh menjalankan tanggung jawab kita sebagai istri, itu sebenarnya adalah itu penghambaan diri kita kepada Allah. Cukup. Kita jalankan tanggung jawab sungguh-sungguh kita sebagai ibu, itu bentuk penghambaan diri kita kepada Allah. Jadi perlu waktu banyak nggak ya? Satu hari berapa jam? Ya seterusnya.
gitu ya. Batasan Allah itu juga adalah yang wajib, itu juga batasan Allah. Fala ta'taduha, jangan kamu melampaui, maksudnya jangan lewati, dilaksanakan. Oke. Yang ketiga, ubudiyah kita kepada Allah bentuknya adalah dengan ridho, dengan yang dibagi oleh Allah, dengan yang dikasih. Ibu dapat suami dari mana? Dapat anak dari mana? Dapat harta? Alhamdulillah ya. Ada yang bilang kan, pemangku ilmu banyak. Kalau kayak gitu sama seperti korun. Nah, korun itu aku punya harta karena aku punya ilmu. Apa sama Allah? Jadi apa? Ini kan berangkat. Bisa apa? Kalau memang itu harta kamu mau dapat kamu yang menguasai, coba dong cegah kalau Allah mau ambil kan gitu. Ini mengajarkan pada kita memang itu cuma ini bisa Allah. Nah, tugas kita cuma gitu ya. Jangan anakku ini betul gitu ya. Nggak kayak anak awam. Itu namanya kita nggak ridho dengan yang dikasih. Dikasih sama Allah, dibagi sama Allah. Paham Bu? Sama mirip gini Bu. Kakek saya itu nomor 39. Ibu yang nomor 37 mirip banget sama saya. Enggak kan? Ya udah. Saya juga nggak mau jual diri sama yang artinya nomor 41. Karena semuanya dibagi sama Allah. Begitu juga suami kita, anak-anak kita, ya, rumah kita, negara kita semua. Cukup kita dengan itu saja. Kita nggak ridho, kita nggak bisa berubah. Itu. Tapi mudah ada ini ridho. Gak mudah Bu, jangan mudah Bu. Ibu, Bu, gak mudah Bu, jangan mudah. Karena Allah bilang orang itu innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu keluh kesah kok isinya. Hujan ngeluh, panas ngeluh. Manusia kayak gitu. Jadi kita gak boleh munafik juga gitu. Ya, tapi kalau orang-orang yang dirahmati oleh Allah, orang-orang yang ngaji, walaupun hatinya memberontak, tapi dia bisa ngerti diri kamu yang itu, ya mudah, karena surga itu mahal. Surga itu kata Allah, fala katahamal aqobah. Kenapa kamu tidak menempuh jalan yang mendaki? Ibu, sepeda panjang mendaki apa enggak? Naik motor? Kalau mendaki jalur ini pasti nggak bisa, pasti sulit. Kalau mobil juga sulit. Paham ya? Tidak apa-apa. Tapi kita jalan. Karena surga itu mahal. Oke, yang terakhir kita sudahlah. Kalau tadi dengan yang ada kita ridho, dengan yang sudah diambil sama Allah kita sabar. Rambut hitamnya banyak yang sudah diambil sama Allah. Banyak. Diambil kan? Putih gimana? Kita sama. Gitu ya? Kekuatannya ada yang sudah diambil sama Allah. Biasanya kalau yang pagi sampai malam nggak capek-capek ya. Kalau sekarang capek. Anggaran dulu gitu. Ya, apa saja tenaga, waktu, mungkin harta juga sudah kesehatan, dan ada yang diambil. Tugas kita cuma karena itu dikasih, jangan kita dapat dari Allah. Ketika yang ambil juga adalah Allah. Kita cuma diminta sabar dan insya Allah itu semuanya baik buat kita. Semuanya baik kalau kita bersikap